Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari mahasiswa Profesi Apoteker Universitas Tanjung Pura akan membagikan sedikit informasi tentang Drug Discovery and Development atau proses penemuan dan pengembangan obat baru. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizka Mulisa, Tarika Hayarazak, Ria Aliasari, Reski Amalia, Nizam Elang Samudra, dan Winda Anindya. Nah, sebagai permulaan, pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana awal penemuan obat dan pengembangannya, sehingga dapat menyembuhkan kepala yang pusing ataupun menghilangkan nyeri pada tangan? Ternyata itu semua memerlukan tahapan yang sangat panjang. Untuk melihat gambarannya, mari kita simak video berikut ini. Before it became a medicine, it was an idea. An inspiration, a wild what if. So scientists went to work. They examined 87 different protein structures, had 12 years of setbacks and breakthroughs, 4,423 sleepless nights, and countless trips back to the drawing board. At first they were told no. Well, maybe. And finally, yes. Then it was 36 clinical trials, 8,500 patient volunteers, and the hope of millions. And so after it became a medicine, someone who couldn't be cured could be. Jadi singkatnya, memerlukan keterlibatan 1.600 ilmuwan, 87 struktur protein yang berbeda, memerlukan 500.000 tes laboratorium, 5.000 senyawa, mempertimbangkan 36 uji klinis, dan membutuhkan setidaknya 8.500 relawan pasien hanya untuk menemukan satu obat baru. Kemudian, tahap penemuan obat baru yang sangat panjang ini dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah penemuan dan perkembangan obat baru, yang kedua adalah pengujian praklinik, yang ketiga pengujian klinik, yang keempat persetujuan FDA, yang kelima adalah monitoring keamanan obat di pasar. Proses penemuan dan perkembangan obat baru yang pertama yaitu identifikasi target yang dapat berupa reseptor, enzim, proses transportasi. Peneliti akan memastikan bahwa molekul tersebut druggable. Yang kedua yaitu validasi target untuk memastikan molekul terlibat dalam regulasi fisiologis dan molekul dari penyakit yang diteliti. Kemudian identifikasi lead compound merupakan proses mengidentifikasi senyawa yang dapat berinteraksi dengan target sebelumnya. Kemudian optimasi lead compound untuk memperoleh senyawa yang aman dan memiliki efikasi untuk diuji klinis. Penemuan dilakukan melalui 1. Wawasan baru dalam proses penyakit yang memungkinkan untuk merancang produk. Yang kedua, pengujian berbagai senyawa molekul untuk menemukan efek yang menguntungkan. Yang ketiga, perawatan terkini yang memiliki efek tak terduga. Yang keempat, teknologi baru yang memberikan cara baru untuk menargetkan produk medis target tertentu dalam tubuh. Dari 1.000 kandidat senyawa, mungkin hanya beberapa yang dapat masuk ke tahap selanjutnya. Pengembangan obat. Setelah diidentifikasi suatu senyawa yang menjanjikan, peneliti akan mengumpulkan informasi berupa 1. Atme obat yang akan dibuat. Kedua, manfaat, potensi, dan mekanisme aksi. Yang ketiga, perkiraan dosis terbaik. Keempat, cara terbaik rute pemberian obat, misalnya oral atau injeksi. Kelima, efek samping atau toksisitas yang mungkin ditimbulkan. Yang keenam, bagaimana senyawa tersebut berpengaruh dalam etnik, ras, maupun jenis kelamin tertentu. Yang ketujuh, interaksi obat dan efektivitas obat sejenis. Untuk slide selanjutnya adalah tentang uji praklinis, di mana uji ini adalah uji pendahuluan sebelum dilakukannya uji kepada manusia. Uji praklinik merupakan salah satu persyaratan uji untuk kandidat obat yang baru yang akan dikembangkan. Dari uji ini akan diperoleh informasi tentang efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas dari kandidat obat yang akan dikembangkan. Di mana uji ini terbagi menjadi dua, ada uji in vitro dan ada uji in vivo. Sebelum dilakukan uji praklinis, ada beberapa yang harus diperhatikan.
di mana FDA memberikan persyaratan bahwa peneliti harus mengikuti GLP atau guideline yang mengatur persyaratan umum seperti perilaku studi, personil, fasilitas, peralatan, protokol, SOP, laporan studi, dan sistem pengawasan jaminan mutu. Untuk yang pertama adalah uji in vitro. Ini merupakan uji awal. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ikatan antara obat dengan reseptor dengan kultur sel terisolasi ataupun organ terisolasi. Dengan kata lain juga bisa disebutkan uji in vitro, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menyerupai kondisi dari uji in vivo itu sendiri. Uji in vitro ini dilakukan untuk menentukan khasiat obat, dapat diprediksi afinitas dan selektivitas dari zat yang dimaksudkan untuk bekerja dengan reseptor target, dapat juga diketahui mekanisme aksi dari obat yang akan dikembangkan tersebut. Untuk uji selanjutnya adalah uji in vivo, di mana pada uji ini digunakan hewan uji atau dalam bentuk makhluk hidup. Hewan uji yang digunakan merupakan hewan utuh, biasanya dari gelar tertentu, dari mencit, tikus, kelinci, marmut, dan hamster. Hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan tertentu, atau dalam kata lain obat tersebut aman untuk digunakan. Uji in vivo ini merupakan salah satu bentuk uji toksisitas dari obat yang akan dikembangkan. Setelah kita melakukan uji praklinis, tahap selanjutnya adalah melakukan uji klinis. Pada uji klinis terdapat 4 fase. Pada fase pertama akan melibatkan 20 hingga 100 relawan sehat untuk menentukan keselamatan, keamanan, dan dosis obat. Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan dan presentasi keberhasilan obat untuk ke tahap selanjutnya itu adalah 70%. Pada fase ini, para peneliti akan memantau organ vital seperti ginjal, hati, dan fungsi jantung pada relawan. Selanjutnya adalah fase kedua. Fase ini akan melibatkan lebih dari 100 relawan penyakit tertentu untuk melihat khasiat dan efek samping. Persentase untuk lolos ke tahap selanjutnya adalah sekitar 33%. Waktu studi yang diperlukan dapat mencapai 2 tahun. Pada fase ini, para peneliti akan fokus melihat apakah pengobatan ini bekerja, menemukan dosis efektif teraman, dan menentukan gejala, tes, atau hasil apa yang merupakan ukuran terbaik dari kemanjuran pengobatan ini. Selanjutnya adalah fase ketiga. Pada fase ini akan melibatkan sekitar 300 hingga 3.000 relawan dengan kondisi untuk melihat khasiat dan monitoring efek samping selama 1 hingga 4 tahun. Persentase obat yang lolos ke tahap selanjutnya adalah sekitar 25 hingga 30%. Pada uji ini, peneliti akan melihat apakah orang yang mendapatkan pengobatan secara statistik lebih baik daripada yang tidak menggunakan. Pada uji ini juga dirancang untuk menemukan efek samping langka dari suatu perawatan. Fase yang terakhir adalah fase keempat. Fase ini adalah fase di mana obat dipasarkan dan masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post-marketing yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai ras, dan berbagai usia. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Baik, poin selanjutnya adalah persetujuan FDA. Semua perjalanan pembuatan obat harus dilaporkan peneliti kepada tim peninjau atau review FDA, di mana nanti tim review atau peninjau FDA dapat memutuskan apakah laporan tersebut diterima atau tidak. Jika diterima, maka tim peninjau memiliki 6-10 bulan untuk membuat keputusan tentang persetujuan obatnya. Jika disetujui, maka tim persetujuan FDA akan menentukan bahwa obat telah terbukti aman dan efektif untuk digunakan. Kemudian tahapan terakhir yaitu monitoring keamanan obat di pasar. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari uji klinis di mana obat yang telah dipasarkan dipantau kembali oleh FDA untuk keamanan obat setelah dipasarkan. Jika terjadi sesuatu pada saat pemasaran obat, maka obat tersebut dapat ditarik oleh tim FDA atau BPOM Indonesia.
Cukup sekian presentasi video dari kelompok kami tentang pengembangan dan pembuatan obat baru. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka, like, comment, and share. Bye-bye.